Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dendisme. Mau cari apa? Di sini aja. Nah, besok tanggal 8 Juni 2020 adalah Hari Laut Sedunia, teman-teman. Maka dari itu saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman semua bahwa jagalah laut, teman-teman. Karena laut itu adalah ekosistem ya kan yang perlu kita jaga. Siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita, begitu kan? Nah, karena besok adalah Hari Laut Sedunia, saya ingin berbagi sedikit tutorial kepada teman-teman yang bertemakan World Ocean Day atau Hari Laut Sedunia. Jadi nanti kita akan bikin paper cut atau ada yang menyebutnya paper art, terserah saja. Yang penting kita punya mindset sama gitu ya. Oke, daripada berlama-lama, teman-teman langsung saja kita akan menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada pada jendela Adobe Illustrator. Seperti biasa saya menggunakan Adobe Illustrator CC 2018. Langsung saja saya akan buat file baru, pilih file, kemudian new. Untuk ukuran teman-teman pilih HD 1920x1080, kalau modenya pilih RGB, kemudian create. Nah, di deskripsi video ini saya sudah sertakan color palette serta bahan desainnya yang teman-teman bisa gunakan nanti. Teman-teman silahkan buka file EPS. Nah, ini ada color palette sama beberapa elemen desain yang sudah saya bikin ya. Teman-teman bisa pakai ini. Langsung aja saya akan copy, Ctrl C, kemudian pastikan di sini. Saya perbesar sedikit, kita keluarkan dari artboard. Kemudian yang ini kita close saja. Nah, pertama teman-teman saya akan membuat background. Silakan pilih rectangle tool, klik kiri satu kali di tengah. Untuk ukurannya tulis 1920x1080, kemudian OK. Kemudian kita align to center secara horizontal dan secara vertikal. Oke. Kemudian berikan warna menggunakan eyedropper, pilih biru yang ini. Oke, jadi background paling belakang ini ya. Berikutnya saya akan membuat sebuah shape teman-teman menggunakan pen tool yang ini, shortcutnya P. Kemudian teman-teman bisa bikin shape tidak harus mirip seperti ini, yang penting acak aja gitu ya. Dan tetap mempertahankan kurva. Jadi sebisa mungkin bentuk shape-nya itu tetap berkurva teman-teman. Jangan ada bagian yang tajam. Nah, misalnya seperti ini. Saya berikan warna putih biar kelihatan. Nah, ini kita bisa rapikan lagi menggunakan direct selection atau shortcutnya huruf A. Oke, kita centerkan dia line to center. Kemudian teman-teman, ini kan ada rectangle tadi kita bikin di awal. Ini akan saya copy teman-teman. Ctrl C, Ctrl F. Kemudian send shape itu, ini kan ada dua shape ya, biru ini dan ini. Nah, salah satu ini akan saya kirim ke paling atas menggunakan shortcut Ctrl Shift, kemudian kurung siku tutup ya. Set, maka dia akan terkirim ke paling atas layernya. Jadi kalau kita buka, ini urutan 1, urutan 2, urutan 3 ya kan. Nah, urutan yang satu ini akan saya turunkan satu layer lagi menggunakan Ctrl kurung siku buka ya, kurung siku yang buka, bukan yang tutup. Klik set, nah maka dia akan send ke belakang satu kali. Oke, setelah itu teman-teman bisa pilih seleksi kedua ini, yang putih ini dengan yang biru ini, sambil tahan shift. Kemudian saya pilih shape builder di sini, shortcutnya shift M, kemudian tahan Alt. Itu fungsinya kita akan menghapus ini, jadi nanti biru ini akan bolong. Tahan Alt, kemudian klik aja di sini, klik. Nah, maka dia akan bolong. Coba kita buktikan. Kita geser keluar. Nah, dia udah bolong tengahnya, teman-teman. Oke, kemudian saya akan berikan warna di sini, warna biru yang ini. Biru yang agak terang sedikit. Oke, jadi ya. Kemudian saya akan lanjutkan, teman-teman. Kita bikin biru yang kedua. Nah, biru yang kedua ini bentuknya hampir mirip seperti ini, cuma nanti kita akan improve sedikit. Kita bikin menggunakan pen tool juga teman-teman, sama seperti yang tadi. Misal bentuknya seperti ini. Saya ubah dulu menjadi stroke biar kelihatan teman-teman. Saya bikin putih warnanya. Nah, seperti ini. Kemudian saya edit sedikit menggunakan direct selection. Oke teman-teman, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kemudian warnanya ini kan saya akan switch jadi fill dulu biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini warna putih. Kemudian shape yang ini belakang tadi, yang paling belakang yang biru ini,
Nah, akan saya copy lagi. Kalau teman-teman nggak bisa lihat, teman-teman bisa bikin aja satu rectangle lagi, klik kiri di tengahnya, langsung di oke saja. Ini akan mengikuti ukuran sebelumnya. Oke. Kemudian saya akan ganti warna, misal jadi hijau. Ini buat membedakan saja. Send ke tengah. Kemudian saya akan kirim hijau ini ke satu layer di bawahnya tepat, teman-teman. Shortcutnya adalah Ctrl, kemudian tekan kurung siku buka ya. Kurung siku yang buka satu kali aja, selek. Nah, maka dia akan terkirim satu layer di bawahnya, atau satu shape ya istilahnya. Nah, kemudian saya akan seleksi putih ini dan hijau, pilih shape builder, kemudian tahan Alt, klik satu kali di tengah ini, di putih ini ya, klik. Nah, maka dia akan bolong, teman-teman. Jadi kemudian saya akan bikin warnanya menjadi sedikit biru yang paling terang, biru yang nomor 2 terang maksud saya ya, seperti itu. Kemudian saya akan ulangi lagi langkah tadi, teman-teman. Jadi sebenarnya ini tekniknya berulang-ulang. Saya akan bikin satu buah shape lagi di sini menggunakan pen tool seperti biasa di sini. Ya. Cuma nanti mungkin di sini akan ada improve sedikit bentuk shape-nya, teman-teman. Jadi misal saya bikin seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya akan menggunakan direct selection, klik pad yang ini, saya akan ganti jadi putih ya biar kelihatan. Pad yang ini teman-teman klik, kemudian pilih yang ini ya, convert select anchor point to smooth. Jadi dia akan membuat kurva. Nah, jadi dia lebih lembut, nggak tajam gitu ya sudutnya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin saya akan perbesar sedikit. Kita atur dulu posisinya biar keren, teman-teman. Oke, jadi kemudian saya ingin bikin sebuah shape lagi, teman-teman. Nah, seperti ini. Saya akan bikin shape di sini. Kita bikin seperti ini, teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Ingat teman-teman, tetap pertahankan bentuknya untuk selalu berkurva, tidak tajam ya. Kemudian di bagian sini juga mungkin saya akan tambahkan satu shape sederhana saja, teman-teman, gak usah ribet gitu bentuknya ya. Kita bikin seperti ini. Oke. Kemudian mungkin satu lagi di sini boleh, teman-teman. Kita akan bikin sebuah shape di sini, bentuknya seperti ini. Nah, jadi kemudian setelah itu, teman-teman, kita akan perkecil sedikit ini ya. Saya geser ke kiri karena terlalu kanan tadi. Oke, kurang lebih gitu. Kemudian yang ini, semua warna putih ini akan saya seleksi. Kemudian saya pilih Pathfinder, pilih yang Unity. Maka dia akan tergabung kan. Oke, kemudian saya akan bikin satu rectangle lagi. Langsung aja klik kiri. Ukurannya seperti ini, kemudian langsung oke. Saya ganti warna hijau, kemudian send ke tengah. Nah, seperti ini. Kemudian yang hijau ini akan saya send ke belakang satu kali. Shortcutnya sama seperti tadi, tekan Ctrl, kemudian klik kurung siku yang buka ya, satu kali aja, klik. Nah, maka dia akan send ke belakang satu kali. Ini saya geser sedikit ya. Nah, kemudian yang ini saya akan klik yang putih, kemudian saya klik hijau ini, teman-teman pilih shape builder lagi, kemudian tahan Alt, kemudian teman-teman klik di putih, kemudian putih yang ini dan putih yang ini, dan terakhir yang ini. Maka dia akan bolong gitu ya. Selanjutnya, teman-teman, ini akan saya edit sedikit biar kelihatan birunya. Oke, pas. Baru kita berikan warna, teman-teman. Jadi hijau ini akan saya beri warna biru yang paling terang. Seperti itu, teman-teman. Nah, sangat mudah, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, apabila teman-teman ingin menggeser, misal ini nih terlalu dekat, saya pengen geser ke kanan sedikit. Ini kan susah nih, udah bolong kan. Kalau teman-teman harus geser satu-satu kan lama. Caranya gini, teman-teman. Teman-teman klik satu kali dulu titik ini, klik aja, klik gitu kan. Kemudian tahan Alt, kemudian teman-teman klik titik yang kedua, misal ini, set. Nah, maka dia akan menseleksi seluruh pad yang membentuk shape itu. Baru teman-teman geser. Nah, begitu ya. Kemudian teman-teman bisa edit lagi bentuknya, mungkin sedikit lebih menarik ya.
Set. Oke, yang ini juga saya akan edit sedikit biar lebih rapi. Yang ini biru yang belakang kurang kelihatan teman-teman, saya akan geser sedikit ke sini. Oke, yang sini juga akan saya geser sedikit. Menggunakan direct selection ya teman-teman untuk mengedit padnya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian saya akan buat satu shape terakhir teman-teman, yang ini adalah shape yang paling luar yang warna putih. Jadi teman-teman bikin aja satu kotak ini, klik, kemudian oke, ganti warnanya dengan putih. Kemudian teman-teman switch dari fill ke stroke seperti ini. Kemudian teman-teman centerkan dia. Nah, ini ada putih ya, mungkin saya akan tambah stroke-nya biar kelihatan teman-teman. Nah, kemudian barulah ini adalah shape yang paling terakhir teman-teman. Karena dia shape paling terakhir, maka dia tipis saja. Jadi kita akan bikin menggunakan pen tool. Caranya sama seperti yang tadi teman-teman. Saya akan bikin aja menggunakan pen tool seperti ini. Nah, ini tipis-tipis, ini bagian pinggir sini, nggak usah terlalu tebal. Oke, jadi teman-teman, saya akan berikan warna putih biar kelihatan. Geser ke atas sedikit mungkin. Oke. Kemudian shape yang putih ini akan saya seleksi dengan kotak ini. Kotak ini akan saya switch menjadi fill ya di sini. Set. Ganti warnanya dengan kuning misalnya biar kelihatan. Nah, baru teman-teman bolongkan ini. Jadi teman-teman klik putih, kemudian tahan shift, klik kuning, pilih shape builder, kemudian bolongkan dia. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ini saya isi dengan warna putih. Seperti itu teman-teman, sangat-sangat mudah. Nah, berikutnya teman-teman saya akan menambahkan shape yang kita punya tadi ini. Ini kan ada beberapa shape ya, ke sini. Jadi misal saya akan tambahin ini ke sini, misalnya saya akan bikin dia warna putih, kemudian send ke paling depan menggunakan shortcut Ctrl Shift kurung siku tutup. Nah, jadi dia terkirim ke paling depan seperti ini teman-teman. Kemudian yang ini juga saya akan pakai, caranya sama, saya send ke paling depan, ganti warna putih, perbesar sedikit. Mungkin di sini akan saya percepat teman-teman, karena sebenarnya konsepnya cuma mengatur-atur aja. Oke, saya percepat saja ya. Oke teman-teman, saya sudah sampai sini, sudah selesai membuat pernak-perniknya ya. Berikutnya saya akan membuat sejenis tambahan di sini. Mungkin saya akan bikin seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikutinya atau tidak juga tidak apa-apa teman-teman. Saya akan bikin seperti ini. Nah, ini hanya untuk variasi saja teman-teman. Sebenarnya tidak wajib. Teman-teman tidak perlu bikin seperti ini. Ini saya hanya variasi saja biar bagus ya. Sip teman-teman jadi. Oke, kemudian yang ini dan ini akan saya unity teman-teman. Jadi satu shape dia ya. Nih. Jadi ini akan saya duplikat mungkin biar variasi teman-teman. Jadi warnanya kan nggak monoton. Jadi di sini juga ada rumput laut. Kemudian di sini juga ada rumput laut mungkin ya. Cuma warnanya agak gelap mungkin ya yang ini. Nah, jadi apa namanya? Ada kedalaman gitu teman-teman. Ada kedalaman di sana. Tapi jangan terlalu banyak, ntar keramian teman-teman. Di sini saya rasa agak sepi nih, kita bisa tambahin biar nggak terlalu sepi teman-teman. Oke, ini saya reflect mungkin ya, biar variasi. Transform reflect, pilih yang vertikal. Kita letakkan di sini. Ini akan saya group ya, unity maksud saya. Ini pokoknya semua warna yang serupa, teman-teman silakan unity. Ini saya send ke belakang. Nah, di sini tempatnya ya. Kemudian ini dan ini juga teman-teman unity. Kemudian yang warna-warna putih ini semuanya teman-teman unity juga. Nah, jadi teman-teman. Oke, sampai sini.
Oke teman-teman, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan memberikan efek outer glow namanya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Misal saya akan mulai dengan warna putih ini. Kemudian teman-teman ke tab appearance. Kalau belum ada, teman-teman bisa lihat di Windows, nanti ada appearance tampilkan atau centang. Kemudian teman-teman di sini ada add new fill. Jadi teman-teman pilih itu. Nah, nanti kan warnanya berubah jadi hitam. Teman-teman nggak apa-apa, langsung balikin lagi ke putih di sini ya. Kemudian di sini ada efek, ada banyak efek ya teman-teman. Di sini ada FX, teman-teman pilih aja itu. Kemudian di sini ada outer glow. Oke. Kemudian teman-teman modenya pilih multiply, opacity 40%, blurnya 15. Teman-teman bisa preview seperti apa bentuknya. Kalau kita lihat, nah ini akan ada seperti shadow sedikit teman-teman. Langsung aja teman-teman oke, cukup ikuti settingan seperti ini. Oke, kemudian yang kedua, objek yang kedua itu kan yang biru ini ya, biru bawahnya ini. Ini akan saya pinggirkan dulu, saya keluarkan. Kemudian yang ini akan saya berikan efek yang seperti tadi teman-teman. Jadi ini kan udah ada fill nih, teman-teman langsung pakai aja itu fill. Kemudian berikan efek mana dia, outer glow yang ini ya. Set. Kemudian teman-teman langsung oke saja. Nah sudah ada seperti shadow gitu ya. Kita keluarkan lagi teman-teman. Kemudian yang ini akan saya berikan efek yang sama lagi. Kita akan ulangi lagi, yaitu outer glow. Teman-teman oke, sip. Dan yang terakhir adalah yang ini, akan saya berikan efek yang sama juga, outer glow. Sini ada outer glow, pilih oke. Sip, jadi teman-teman. Nah yang belakang ini tidak perlu diberikan efek karena dia kan background paling belakang. Setelah itu teman-teman seleksi semua shape ini, kemudian teman-teman align to center. Agak lama ya karena dia mengandung efek. Biasanya kalau file teman-teman mengandung banyak efek itu akan lama. Termasuk ini kan tadi ada efek outer glow kita pakai ya. Jadi jangan heran kalau lama teman-teman. Nah, ini saya centerkan dulu. Nah teman-teman, ini udah center semua, semuanya udah tertata rapi. Berikutnya saya akan tambahkan ini elemen-elemen tambahan. Di sini kan ada ubur-ubur teman-teman, langsung aja dimasukin ke sini. Kemudian warna ubur-ubur teman-teman menentukan posisinya ya. Misal ubur-uburnya di sini, maka dia kan agak dalam, berarti kan posisinya. Di sini juga ada ubur-ubur, misalnya kecil gitu. Oke. Kemudian di sini juga ada ubur-ubur, misalnya warna biru yang ini. Maaf, yang ini yang kedua. Kemudian ada ikan, ini ada ikan-ikan kecil nih. Saya perbesar dulu. Warnanya misal biru. Ya kan? Kemudian di sini ada ikan lagi, tapi dia hadap sini. Itu kan, kemudian warnanya juga biru. Agak dalam sedikit. Nah, kemudian ada ikan ini juga, ini saya perkecil lagi. Saya ke paling depan. Warnanya yang ini misalnya. Agak terang sedikit. Yang ini ya. Nah, atau yang terang inilah biar kelihatan sedikit teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin saya akan bikin yang ikan ini agak sedikit besar teman-teman, sedikit seperti inilah kurang lebih ya, agak gede sedikit. Kemudian color palette-nya mungkin saya delete aja, kita udah nggak perlu lagi ikannya juga. Nah teman-teman bisa tambahkan teks di sini, misal teksnya seperti ini, World Ocean Day gitu ya, bebas lah tuh. Misalnya seperti ini. Saya gunakan font Montserrat ini ya, Montserrat yang bold, warna putih. Saya perbesar misalnya segini. Oke, pilih yang misalnya yang jenis extra bold atau ini terserah teman-teman sih ya, nggak ada ketentuan. Kemudian saya akan tambahin sejenis template teks ya, Montserrat. Pilih yang regular. Oke teman-teman, kemudian saya akan menambahkan template teks di bawah sini pakai lorem ipsum saja. Warna putih misalnya, kemudian saya akan perbesar sedikit. Oke, segini misalnya. Kemudian ini kepanjangan teksnya ya, saya akan delete sebagian. Delete, yang ini juga delete. Segini aja lah, titik ya. Kemudian saya centerkan perkecil sedikit, pilih yang center. Oke, kemudian yang ini mungkin saya ganti fontnya jadi bebas mungkin ya, biar agak-agak tinggi fontnya seperti itu. Nah teman-teman, saya rasa udah cukup ya, mungkin saya centerkan lagi sedikit. Kemudian jangan lupa teman-teman, terakhir finalnya ini kan
tadi ada outer glow yang berada di luar ya ini ya. Maka saya butuh satu shape lagi untuk clipping mask. Saya bikin aja menggunakan rectangle. Oke. Saya enterkan. Seleksi semua, Ctrl A, klik kanan, pilih make clipping mask. Maka dia akan masuk ke dalam maskingnya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman perhatikan ini ada bagian yang tidak kena teman-teman. Hati-hati ini ya. Teman-teman perlu teliti. Oke, ini kan saya pindahkan ke bawah sedikit. Nah seperti itu teman-teman. Oke, kalau sudah jadi kita tinggal save. Teman-teman langsung tekan shortcut Ctrl Shift Alt S. Oke, teman-teman pilih save, kemudian lokasinya bebas, misalnya di sini, pilih save. Kemudian saya akan lihat hasilnya yang ini ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman, kita sudah selesai membuat paper cut paper cut menggunakan Adobe Illustrator, teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman bisa kembangin lagi, bikin yang lebih keren lagi. Cukup sekian teman-teman tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Nah teman-teman, itu dia tutorial cara membuat paper art atau paper cut menggunakan Adobe Illustrator teman-teman. Silakan teman-teman bisa kembangin sendiri, bikin yang lebih keren daripada yang contoh saya bikin tadi, ya kan? Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.